Oke, kita mulai aja ya. Siap. Nah, kita mulai dari vektor ya, definisi vektor. Ada yang tahu apa definisi vektor? Coba ditulis di kolom chat. Nah, vektor kan ini udah belajar ya di fisika juga ada tuh vektor tuh. Yo, masih ingat definisi vektor apa? Apa contoh vektor? Oke, sebentar. Ada yang sudah tahu vektor apa? Suatu segmen garis yang dipengaruhi besar dan arah. Oke. Satuan yang punya arah dan nilai. Oke, ada lagi. Oke, nggak salah ya. Segmen garis. Jadi kalau digambar ya. Nah, jadi kalau digambar memang dia berupa segmen garis yang punya arah dan punya panjang. Betul. Nah, tapi kalau di bahasa realnya ya, di masalah kesehariannya, realnya sebenarnya ya satuan ya. Satuan yang punya arah dan punya nilai. Nah, kalau di fisika ya atau di masalah nyatanya kita maka namanya itu satuan gitu ya. Kalau digambar memang dia punya arah ya. Ya oke, satuan atau besaran ya sama aja. Oke, sip, berarti masih ingat. Nah, jadi kalau kita gambarkan ya, vektor itu dia berupa ruas garis berarah ya. Nah, jadi kalau digambarkan dia itu ruas garis berarah. Nah, gini. Misalkan ini kita namakan vektor V gitu ya. Nah, vektor V, ya tadi katanya dia punya panjang dan arah ya. Arahnya jelas ya. Ada panah itu kan dia menunjukkan arahnya kemana. Nah, itu arah. Nah, sekarang besarnya gimana? Oke, sebelumnya vektor itu bisa dia ada di R2 maupun di R3 ya. R2, R2 itu ya berarti dia kita bicaranya bidang datar ya, sumbu X dan sumbu Y gitu kalau digambarkan. Atau bisa juga R3 ya. Kalau R3 berarti sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z ya, atau dimensi ruang atau ruangan gitu ya. Nah, kalau di dimensi 2 penulisan vektor itu boleh X1, X, Y gitu aja ya, X, Y. Boleh ya. Nah, kalau di sini berarti vektornya X, Y, Z ya, ada 3. Nah, atau boleh juga nulisnya pakai ke bawah ya. Nah, boleh juga nulisnya ke bawah, tapi sebenarnya enaknya ke bawah ya. Kalau Kak Akimas seringnya pakai nulisnya ke bawah ya, XY. Jadi kalau ke samping pakai koma ya, kalau ke bawah ke sini X, Y, Z gitu. Atau bisa juga nulisnya pakai apa IJK ya. Nah, XI, nah, I itu plus YJ. Nah, I dan J itu sebenarnya vektor satuan ya, vektor satuan. Nah, jadi IJ-nya nanti jangan diambil ya. IJ itu cuma simbol aja vektor satuan. Nah, kalau yang ini ya berarti XI ditambah YJ ditambah ZK ya, IJK. Nah, jadi panjang ya. Nah, panjang itu gampang ya. Oh, panjang itu simbolnya di harga mutlak ya. Panjang vektor V, nah, simbolnya seperti ini. Nah, panjang itu tinggal setiap elemennya dikuadratkan terus diakar ya. Misalkan yang X, Y, Z aja ya. Berarti akar dari X kuadrat ditambah Y kuadrat ditambah Z kuadrat. Nah, inilah yang disebut sebagai panjangnya ya. Jadi besaran yang memiliki panjang dan arah. Oke, itu. Nah, kalau sudah tahu tadi besarannya punya panjang dan arah, nah sekarang kita ke operasi dari vektor ya. Atau apa saja yang bisa kita lakukan di vektor, nah, tulis di sini. Operasi vektor. Nah, operasi vektor yang pertama, misalkan kita punya dua buah vektor ya. Misalkan ini vektor A. Itu elemennya A1,
A2, A3. Terus ada vektor B ya. Nah, itu jika B1, B2, dan B3. Nah, kita mulai yang pertama kesamaan dulu ya. Kesamaan vektor. Nah, mengurangi produksi kolesterol. Ada kesamaan vektor. Ya udah, kalau sama ya. Kalau A ini sama dengan B, ya berarti artinya setiap elemen yang sama itu akan sama ya. A1 sama dengan A2, A1 sama dengan B1, terus A2 sama dengan B2, dan A3 sama dengan B3. Nah, itu kalau secara aljabarnya ya. Tapi kalau secara gambar, dua buah vektor dikatakan sama jika, nah tentu tadi ada arah dan panjang. Jadi arah dan panjangnya harus sama ya, itu kalau secara gambar. Jadi yang penting dia arahnya sama, panjangnya sama ya. Jadi misalkan kita punya matrik ini ya, vektor ini ya, sama vektor ini sama gitu ya. Arahnya sama, panjangnya sama. Jadi belum tentu berhimpit juga ya. Yang penting arahnya sama, panjangnya sama, secara gambar itu kita katakan dia sama. Oke, nah sekarang yang nomor 2. Udah ada kesamaan, berarti selanjutnya ada penjumlahan dan pengurangan ya. Penjumlahan atau pengurangan. Nah, sebenarnya ini juga gampang ya. Setiap elemen yang seleteknya tinggal kita jumlah ataupun kita kurang ya. Ini bisa tambah atau kurang ya. Oke, sebentar. Bisa ditambah atau kurang ya. Ya udah, berarti tinggal elemen yang seletaknya ditambah atau dikurang ya. A1 ditambah atau dikurang B1. A2 ditambah atau dikurang B2. A3 ditambah atau dikurang B3. Nah, gitu ya, setiap elemennya tinggal ditambah. Itu kalau pengurangan ya. Sekarang penjumlahan atau pengurangan. Nah, yang ketiga, sekarang kita ke perkalian dengan skala. Nah, misalkan kita punya K kali A ya. Ya udah, berarti setiap elemen yang terletak kita kalikan dengan setiap elemennya kita kalikan dengan K ya. Jadi KA1, KA2, KA3. Kalau secara visual gimana? Nah, kalau secara visual ini misalkan matriks A gitu ya. Nah, maka matriks misalkan 2A gitu ya. 2A ya matriks yang arahnya sama dengan A, tetapi panjangnya 2 kali dari A gitu ya. Nah, ini kalau kita gambarkan, nah ini 1A ya. Kalau 2A berarti di sini. Nah, inilah A, ini 2A. Ya. Oh ya, kalau penjumlahan dan penjumlahan tadi ditambah ujung-ujungnya dipertemukan ya. Gampangnya gitu aja. Ini misalkan ini ada A ya. Ini ada B. Nah, ini jadi pangkal sama ujungnya dipertemukan. Nah, inilah A plus B ya. A plus B. Nah, gitu ya. Nah, terus tadi kalau kesamaan, tadi yang penting arahnya sama, panjangnya sama ya. Ini ada A, nah, ini B. Nah, ini sama, panjangnya sama, arahnya sama, maka A sama dengan B. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Oke, ada pertanyaan menarik. Hubungan vektor dengan matrik apa sih, Kak? Hubungannya baik-baik saja ya. Jadi kalau vektor, itu ukurannya kan N kali N ya. Bukan, N kali M gitu ya. N kali M. Nah, jadi kalau vektor, ini sebenarnya dia ukurannya kan N kali 1 ya. Ada N baris, 1 kolom ya.
Jadi vektor itu sebenarnya boleh juga diartikan sebagai matriks kolom ya, matriks kolom. Jadi matriks yang cuma terdiri dari satu kolom. Nah, matriks kolom, hubungannya itu. Gitu ya. Maka tadi kalau penjumlahan sama ya, setiap elemen seletak ditambah perkalian dengan konstanta, juga setiap elemennya dikalikan dengan konstanta. Sama. Oke, ada lagi? Silahkan. Nggak ada? Oke, kalau nggak, Kak, itu vektor A plus vektor B, Pitagoras bisa nggak, Kak? Belum tentu, Azam. Pitagoras itu kalau dia tegak lurus, A dan B-nya, kan? Nah, kalau A dan B-nya nggak tegak lurus, kan nggak bisa ya. Ada lagi? Oke, nggak ada ya? Oke, nggak ada, kita suka soal kalau gitu ya. Oke, mungkin ada yang sudah mengerjakan nomor 1. Nah, ini paling susah. Bang, kalau 3D kok mirip Pitagoras ya rumus resultannya? Kak Akib, itu IJK maksudnya apa tadi? Oke, boleh. Kedua ya. Pitagoras. Oke, kayak gini. Ada pertanyaan pertama ya, kenapa kalau yang 3D itu kayak Pitagoras itu ya, maksudnya akar X kuadrat. Tadi akar X kuadrat plus Y kuadrat gitu ya, kayak Pitagoras ya. Nah, jadi kalau digambarkan, kalau dia itu bentuknya apa ya, ini istilahnya vektor satuan ya. Nah, jadi ini itu vektor-vektor yang pangkalnya di 0,0 ya. Sekali lagi, ini itu vektor-vektor yang pangkalnya di 0,0. Maka kalau di 0,0, nah, kita bisa tadi pakai Pitagoras gitu ya. Bentuk karena sumbu X dan sumbu Y-nya kan sama ya. Nah, tapi kalau yang dia nggak pangkalnya di 0,0 ya, misalkan bentuk sudut seperti ini ya, kita ini nggak bisa pakai Pitagoras ya. Tuh. IJK itu apa? IJK itu sebenarnya cuma vektor satuan ya, vektor satuan yang panjangnya 1. Jadi misalkan kita punya, kalau digambarkan boleh deh, ini sumbu Y ya, ini sumbu X, nah ini sumbu Z, ini X, ini Y, ini Z. Nah, jadi I topi ya, I topi, vektor I itu sebenarnya vektor yang vektor di sumbu X yang panjangnya 1 ya. Nah, ini sebenarnya I topi ini. J, nah J itu yang ini panjangnya 1. J topi. Nah, ini ada K topi. Nah, itu ya, jadi IJK itu vektor yang panjangnya 1. Maka dikalikan dengan IJK itu maksudnya ya di sumbu X-nya sebanyak X kali. Nah, I dikalikan beberapa kali gitu ya. J juga gitu di sumbu Y ya. Gitu. Oke, kita lanjut ya soalnya. Ada yang sudah ketemu? Nomor 1. Ini lumayan langsung susah ya nomor 1. Gimana? Ada yang sudah ketemu? A sekian, B ini, A dan B sejajar, maka A plus B, A plus 3B apa? Ada yang sudah ketemu? Oke, kalau enggak kita bahas. Gini, apa sih maksudnya sejajar gitu ya? Yo, maksudnya sejajar kan gini ya. Misalkan ini itu vektor A gitu ya. Nah, ini vektor B kan gitu. Ya kan? Sejajar. Nah, apa yang bisa kita lihat dari ini ya? Vektor A sejajar dengan vektor B. Nah, ingat-ingat ya, kalau sejajar itu berarti panjang vektor A itu akan sama dengan K kali panjang vektor B. Ya enggak? Arahnya sama gitu kan? Ya, berarti panjang vektor A itu, bukan panjang ya, nggak usah pakai panjang ya. Karena tadi panjang, arahnya kan sama ya. Nah, nggak usah pakai panjang. Jadi vektor A itu sama dengan K kali vektor B, ya enggak?
Oh iya, nomor 1 belum dibahas ya. Memang ini soalnya dilengkap-lengkap sesuai subbab, sesuai materinya ya. Maaf, nomor 1 belum, Burhan. Ini memang nomor 2 dulu. Jadi vektor A itu kan sebenarnya K kali vektor B kan? Ya, kita nggak tahu gitu ya. A itu setengahnya, A itu seperempatnya, A itu 2 kalinya, A itu 3 kalinya, kita nggak tahu ya. Yang jelas A itu sekian kalinya B gitu. Nah, maka K ini nanti akan kita cari. Nah, A itu apa? A tadi udah ada, kita tulis saja ke bawah supaya kelihatan ya. A itu IJK-nya sekali lagi nggak usah diikutin ya. Jadi X min 3X sama 6Y ya. Nah, sama dengan K kali yang B. B itu ada 1 min Y, ada 3, ya. Ada min ini kita masukkan ya, min 1 min X ya. Ya, gitu ya. Nah, K kali, ya udah. Ini berarti tadi kayak kesamaan matriks ya. Berarti kita dapat apa? X itu sama dengan K kali 1 min Y, kan gitu. Apalagi dapat min 3X sama dengan 3. Nah, ini kan bisa disederhanakan ya. X-nya sama dengan min ini semuanya dibagi enggak. Oh, ada K-nya, maaf. Ini K3K ya. K-nya dikalikan ke dalam. Terus deh dulu biar ini jadi K min Y ya. K min Y ini 3K, ini min K min KX gitu ya. Nah, ini deh ditulis. Nah, dapat ini. Nah, maka min 3X sama dengan 3K. Berarti ini bisa disederhanakan dibagi min 3 ya. Berarti X-nya sama dengan min K kan? Oke, sekarang yang kedua, 6Y sama dengan min K min X. Nah, oke, dapat ini ya. Nah, sekarang kita bisa mensubstitusikan K-nya tadi. Tadi K-nya diganti dengan min K ya. X-nya bisa diganti dengan min K atau boleh juga ya. Berarti K-nya sama dengan min X kan di sini. K sama dengan min X. Oke. Nah, berarti ini bisa kita tuliskan jadi X-nya tetap X ya. Atau gini deh. Pakai yang atasnya tadi, boleh deh. X-nya diganti dengan min K ya. Nah, ini min K sama dengan K 1 min Y ya. Nah, ini kan kedua ros bisa kita bagi dengan K ya. Nah, ini jadinya min 1 kan. Nah, maka dapat min 1 sama dengan 1 min Y. Kan? Berarti pindah ke sana, berarti Y-nya sama dengan 1 tambah 1 ya. Sama dengan 2. Oke, berarti Y-nya sama dengan 2. Dapat? Dapat. Nah, sekarang kita substitusikan ke sini ya. Min K itu bukan min K min KX. Ya benar kan ya, min K. Oh ya, ada K-nya ya. Oke, sip. Yang ini ya. Makasih ya Pak Titi. PP Tuhan ya. Min K min KX ya. Oke, sip. Oke. Nah, tadi Y-nya udah ketemu ya. Y-nya itu sama dengan 2 ya. Y-nya sama dengan 2. Berarti 6 kali 2 sama dengan min K. Ya ini ya, min K. Min. Nah, tadi K-nya ini semuanya diubah ke dalam enaknya apa ya? Ke dalam X aja ya. Nah, semuanya kita ubah ke X ya. Nah, min K ini berarti bisa kita ganti dengan X ya. X min X dikali X kan. Maka ini 12 sama dengan X min X kuadrat ya. Pindah ke kiri aja. X kuadrat min X ya. Plus 12 sama dengan 0. Nah, faktornya apa? Oke, sebentar. Ada yang keliru nggak sih itu?
XK-nya oh min 12 ya. Bentar, ini kan keliru. 12 min X. Oh, min 1, min 1, min X. Min K. Min dari 1 plus X ya. Persamaan 3. K-nya diganti dengan min X. Oke, sebentar. Ini kita tuliskan gini aja. Oke, ini tadi 6Y sama dengan K kali ini ya. Min 1 min X ya. Terus K-nya tadi kita ganti dengan min X ya. Berarti 12 sama dengan X plus X kuadrat ya. Oke, terus ini pindah ke sana. Boleh ya pindah ke sana ya. X kuadrat plus X min 12 sama dengan 0 ya. Kak, 1 min ini. Kak, itu kayaknya perkalian Yang K ini ya. dikali 1 min Kak. K min KY. Sebentar, siapa ini? Yang bagian mana? Atas Kak Ini. perkalian itu. Atas. Ini. Nah, itu Oh, hasilnya K min ini. KY. Oke, K min KY. Ini kan? Tapi di bawah kita udah nulis, kita nggak pakai yang paling belakang ya ternyata ya. Nggak apa-apa. Oke, makasih. Tapi hitungan ini udah bener kan ya? K min KY. Karena kita pakainya ternyata nggak usah dipakai yang ininya ya. Oke, kita pakainya yang depan deh, ini dapat aja. Oke, ada lagi? Oke, dapat ya. Berapa ini faktornya? X min 3 ya. Sama X plus 4. Sama dengan 0, maka X-nya sama dengan 3. Sama X-nya sama dengan min 4 ya. Oke. Nah, misalkan kita ambil X-nya yang positif ya. Coba kita cek dulu gitu ya. X-nya kita ambil yang positif, maka K-nya dapat berapa? 3 sama dengan min K ya. Berarti K-nya sama dengan min 3. Oke. Nah, K-nya dapat min 3. Nah, berarti bisa kita lengkapi ya. Vektor A-nya apa? Vektor A-nya tadi ini toh. Ini vektor A itu yang ini. Ya. Oke, maka vektor A-nya apa? X. X-nya tadi 3. Min 3X berarti min 9. 6Y. 6 kali 2 ya. 12. Terus ditambah sama 3B ya. Oke, kita tulis cari B-nya dulu deh. B itu apa? B tadi K kali itu. B itu tadi itu. B itu, oh ini sorry. B-nya itu ini. Pakai ini aja yang sudah ada ya. B itu 1 min Y. Nah, berarti 1 dikurangi 2. 3. Berarti 3. Terus 1 plus X. 1 min dari 1 plus X. 1 min 3 ya. Apa hasilnya? Min 1, 3, dan min 2 ya. Ya, 1, 3, dan min 2. Kita cek. 1, min 1, 3, dan min 4. Oke, benar. Yang ditanya A ditambah 3B ya. Bukannya 2 ya? Iya, sebentar. Yang apa?
Itu bukannya Yang 2 B ya? ini ya. Ya, Yang yang B B. ya. Bentar, yang B itu kok di sini C. Min X min yang B itu min dari 1 plus X ya. Ini plus, sorry. Maaf, siapa tadi? Ini tuh kan tadi 1 plus X ya, saudara. Min jadi 1 plus X. Maaf. Berarti ini min 4. Oke. Jadi dibalikin ke sini aja ya. Enaknya kebalikin ke sini aja. Ini tadi yang A ini, yang B-nya ini ya. Oke. Maka dapat A plus 3B. Taruh mana ya? Ini aja ya. A itu 3 min 9, 12. Ditambah 3B ya. Min 3. Itu 3 kali 3. Min 3. Terus 3 kali 3, 9. Sama 3 kali ya, min 12. Oke, berarti 0 ya. Nah, maka jawabannya ya, vektor 0 ya. Vektor yang elemennya semuanya 0. Oke. Oke. Tulis dulu deh yang mau ditanya apa, baru Kak Akib ya. Kak Akib jawab ya. Boleh. Apa dulu yang mau ditanya? Sambil nanti dijelasin ulang. Kak, kenapa A kali B ya pertanyaannya? Oke. X-nya min 4 dikerjakan juga enggak, Kak? Oke. Kak, bukannya itu min 9, soalnya K-nya min 3. Oh ya. Oke, ada lagi? Oke, ya sambil Kak jelasin ulang ya. Nah, pertama ini ya, tadi sejajar ya. Sejajar itu berarti kan arahnya sama enggak? Ya enggak, teman-teman? Dia ya arahnya sama gitu ya. Tapi panjangnya yang berbeda. Ya, kalau kita lihat ini ya sejajar. Nah, jadi ini sebenarnya kalian ya, rumus gitu ya, atau rumus apa ya? Bisa selalu pakai cara ini gitu aja, gitu deh. Jadi kalau ada kata-kata sejajar gitu ya, kamu langsung pakai ini aja. Ya. Dan dapat ini dari mana? Ini tadi dari penjelasan dari gambar ya. Karena A sama B itu sejajar berarti arahnya sama gitu kan. Tinggal sekian kalinya kan gitu. Nah, A sama dengan KB. Nah, dapat dari itu dulu ya. Nah, maka ini tadi kita dapat suatu persamaan ya. Ini A, ini K kali B. Nah, ini tinggal menyelesaikan aja ya. Nah, tadi yang pertama dapat X sama dengan K kali 1 min Y, min 3X sama dengan 3K ya. Terus 6Y sama dengan K kali min 1 min X. Nah, cara menyelesaikannya tadi. Ini dapat dari yang kedua ya, itu dibagi 3K sama dengan min X ya. Nah, berarti kamu bisa ganti X-nya gitu ya dengan min K. Atau K-nya dengan min X kan gitu. Dari sini tadi kita substitusi ke persamaan pertama, maka dapat nilai Y-nya. Nah, dapat nilai Y-nya kita masukkan ke persamaan ketiga. 6Y sama dengan K kali min X. Sekali lagi K-nya diubah supaya semua dalam X ya. Y-nya udah ketemu 2. Maka dapat 2 persamaan. Nah, dapat 3 dan min 4 ya. Sebenarnya gini, siapa tadi yang tanya siapa ya? Dikerjakan nggak yang min 4? Itu sebenarnya nggak usah dikerjakan. Kenapa? Nah, ini ada keterangan ini. X-nya positif ya. X-nya positif. Berarti udah fix yang dipakai yang 3. Kecuali nggak ada keterangannya ya. Maka harus coba dua-duanya mana yang ada. Nah, X-nya udah dapat. Y-nya dapat. K-nya juga dapat. Ya, maka kita bisa menentukan nilai dari matriksnya, vektornya ya. Vektor A tadi X min 3X dan 6Y. Ini ya, disubstitusikan ke sini. B-nya itu 1 min Y, 3 dan min 1 plus X. Kita substitusikan hasilnya ini. Nah, kalau udah ya tinggal kita cari A plus 3B ya. A ditambah 3 kalinya B. Oke, seperti itu. Ada yang mau tanya? Lagi, sudah jelas ya?
Kak, kenapa X sama dengan min K? Min 1 plus 3, min 4 bukan 2. Kan min buka kurung 1 plus 3 ya. Berarti 1 ditambah 3 dulu. Baru kita kasih negatif ya. Kecuali kalau nggak ada negatifnya. Betul. Kenapa X sama dengan min K ya? Ini tadi. Kita dari persamaan kedua ya. Min 3X sama dengan K kali 3. Nah ini. Terus kita bagi kedua ruas dengan 3 gitu ya. Dibagi dengan 3 dapat min X sama dengan K gitu ya. Atau dibalik juga boleh, K sama dengan min X gitu ya. Ini tinggal kedua ruas dibagi 3 aja. Itu. Oke. Bang, kalau vektor dikali konstan itu bukannya ngaruh ke panjangnya aja ya? Kok bisa naik ke atas itu kayak gambar biru? Oh, oke. Nah, ini pertanyaan menarik nih. Siapa nih tanya nih? To you. Bang, kalau vektor dikali konstan itu bukannya ngaruh ke panjangnya aja ya? Kenapa bisa naik turun gitu ya? Nah, ini pertanyaan kritis nih, bagus. Jadi gini penjelasannya ya. Tadi sebenarnya sudah kita singgung ya, bahwa dua buah vektor itu dikatakan sama ya, kalau secara gambar ya, jika arah dan panjangnya sama gitu. Jika arah dan panjangnya sama gitu. Nah, misalkan tadi kita kalikan dengan 2 gitu ya. Misalkan kita punya vektor ini ya. Ini vektor A gitu ya. Ya, kalau 2A, kalau 2A itu kan harusnya gini ya. Ini 1, ini 2, ini kan 2A gitu ya maksudnya dia kan gitu. Nah, tapi vektor ini sama vektor yang kita gambar ke bawah ini kan sama. 2A yang atas ini sama 2A yang bawah ini sama. Karena dua vektor itu dikatakan sama jika arahnya sama, ya. Ini kan arahnya sama toh, panjangnya juga sama gitu. Jadi geser ke atas ke bawah itu nggak bermasalah, nggak apa-apa, nggak mengubah arah kan, gitu ya. Terus nih atau siapa lagi? To you. Kita lagi, ada lagi? Oke, kalau nggak ada, ke nomor selanjutnya. Nah, ada yang sudah mengerjakan ini. Ini soal-soal ini ya, TBK zaman dahulu kala, ini 2009. Tapi nggak apa-apa, masih relevan untuk kita bahas ya. Nanti kita ada soal simak juga, nanti simak sama utul. Oke, coba kita bahas nomor 3 ya. Nah, kalau ada soal seperti ini, vektor, itu lebih baik digambar. Oke, kita gambar aja ya, segitiga ABC ya. Nah, ini segitiga ABC. Nah, selanjutnya, P titik tengah AC. Oke, ada di tengahnya ini ada P. Oke, apalagi? Q tengahnya BC. Nah, oke, Q ada tengahnya BC. Dan BQ sama dengan apa tadi? BQ sama dengan QC. Jadi maksudnya tengah-tengah juga ya. P tengahnya AC, Q tengahnya BC, dan Q pada BC. Oh, Q itu pada BC, sehingga BQ sama dengan BC. Berarti sama aja ya. Tengah-tengahnya. Nah, selanjutnya jika AB itu C. Nah, ini. Jadi kalau vektor dari A ke B, ini ya, itu kita simbolkan sebagai C. Lalu AC itu sama dengan B. Lalu BC itu A ya. BC itu A. BC. Nah, tadi AC ya. Nah, ini ada AB, ada AC dan BC. Maka PQ. Nah, PQ itu ini. Nah, ada yang bisa? Ada yang bisa? PQ? Kita mau dari P ke Q ya. Oke, kalau belum, gini. P ke Q itu ya gini aja ya, kita putar-putar aja loh. Nah, PQ itu kan sama aja P ke A, ya toh?
Nah, terus ditambah apa? A ke B ya enggak? Ya ditambah sama B ke C kan? B ke C. B ke Q kok B ke C. Ya enggak? Jadi kalau kita mau P ke Q kan sama aja P ke A, ya kan? A ke B, ya enggak? Terus B ke Q gitu kan ya? B ke Q. Nah, sekarang PA itu apa? Ada yang tahu? PA itu sama dengan setengahnya CA, ya enggak? PA itu kan setengahnya CA ya. Nah, berarti setengahnya CA. Nah, gitu deh, kita tulis dulu setengahnya CA ditambah tulis dulu deh AB ditambah ini setengahnya BQ itu BC ya. Nah, sekarang kalau AC itu sama dengan B, nah, kalau AC itu sama dengan B, berarti CA itu apa? Yang tahu? CA Min itu B. ya min B gitu ya. Nugroho ulil. Nah, gitu. Jadi kalau arahnya berbeda itu negatifnya ya. Nah, maka ini jadi setengah B ya. Bukan min setengah B. Min setengah B ditambah AB itu apa? C ya. Ditambah setengah. Nah, ini BC. BC tadi udah benar ya. BC itu A ya. Berarti ini jadi setengah A. Oke, udah gini ya. Nah, tapi kok nggak ada di PG gitu ya. Ya kan ini udah kita ubah ke ABC tapi di PG belum ada. Nah, ini kita plus B. Oh, ini. Ini jelasin di sini aja deh. Ini kan ada A, ada AC sama ada AB ya. Nah, sekarang kita coba cari hubungan ya antara A, B, dan C ini. Oke. Saya tulis di sini deh. Oke, misalkan ini ada vektor A ya. Jadi vektor itu memang rada susah ya. Susahnya kenapa? Susahnya harus melihat gambarnya juga ya. Kayak dimensi 3 ya. Nggak bisa langsung cuma hitung-hitungan. Oh ya, Burhan ada ide. Apa Burhan? Boleh nggak Kak kalau apa ini tadi? PC tambah CQ. Kita tadi mau mencari BC ya. BC itu kan sebenarnya sama aja min C plus B ya. Nah, boleh juga nih sebenarnya. Bukan PC tambah PQ lagi ya. PC tambah CQ. Gini Burhan, kalau PC ditambah sama CQ, boleh juga sih. Boleh juga. Nanti ini jadi A ya, ini jadi B. Tapi kan tujuan kita supaya nanti dia itu cuma dalam 2 variabel ya. A saja, AB gitu ya. Ini kalau kita lihat kan AB semua ya. Atau BC kan. Nah, jadi kemungkinan ini C-nya yang diganti gitu ya. Ya enggak? C-nya yang diganti atau yang diganti apa? A-nya ya. Sebentar. C-nya diganti supaya tinggal AB atau A-nya yang diganti ya supaya jadi BC kan. Jadi ada 2 kemungkinan memang. A-nya yang diganti ya atau C-nya yang diganti ya. Nah, sekarang kalau A-nya dulu deh. Kalau A itu sama dengan apa sih? A itu kan BC ya. BC itu berarti dari B ke A, berarti min C ditambah sama B ya kan. Nah, boleh kita ganti pakai ini A-nya. Nah, coba ya diganti. Min setengah B ditambah C ditambah ini ya. Berarti ini jadi
min setengah C ya, plus setengah B ya. Oke. Hasilnya 0 ya. Oke, sebentar. Nggak pakai itu ya. Saya sebentar lihat pembahasannya. Yang nomor 3 ya. PC ditambah. Bentar, PC ditambah. Setengah AC. Oh, oke. Boleh. Siapa itu? Tadi yang komentar ada Nugroho, ada siapa lagi? Burhan ya. Boleh. Karena ini ya, kita kejauhan. Kita pakai PA, AB sama BG. Ya benar, kejauhan. Karena di PG itu ternyata nggak ada pilihan ABC ya. Nah, nggak ada pilihan A, B, dan C. Yang ada hanya AB atau BC gitu ya. Maka kalau bisa kita pakai yang AB sama BC aja gitu ya. Nah, supaya kita AB sama BC, nah kita bisa pakai PC ceki ya. Oke, sip. PC. Nah, jadi ide ke situnya yang susah ya. Oke, boleh. Ini bisa kita tulis PC ditambah CQ ya. Nah, PC itu jelas setengah B ya. Setengah B. Kalau CB itu berarti kan min setengah A ya. Oh ya, ternyata udah ada ya. Jadi setengah B min A ya. Atau boleh juga ditulis min A plus B. Oke, sip. Nah, nih. Jadi ceki tadi, ceki itu kan ceki itu sama aja, ceki itu min A ya, karena arahnya berbeda. Oke, ya itu ya, maaf tadi kita terlalu banyak muter. Jadi kalau yang ditanya ada ABC-nya ya, kalau yang dipilihannya ada ABC-nya, memang kita muternya ke bawah ya, supaya ada A, B, dan C ya. Tapi karena di PG itu hanya A dan B, nah kita bisa muternya ke atas aja ya. PC tambah CQ ya. PC tadi sama dengan B. Kalau CQ berarti arahnya kan berlawanan ya. Jadi kan BC berarti setengah A. Oke, makasih. Ada lagi yang mau ditanya nih? Jadi soalnya cuma tentang penjumlahan ya. Tapi kalau vektor kalau sudah digambar justru malah susah. Oke. Nggak ada ya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke materi selanjutnya, operasi selanjutnya yaitu perkalian dua buah vektor. Berarti nomor berapa? Tadi udah kesamaan, penjumlahan, perkalian dengan skala, berarti nomor 4 ya. 4. Oke, perkalian dua buah vektor. Nah, perkalian dua buah vektor ini juga bisa kita lihat menjadi dua sisi gitu ya. Bisa kalau dia itu berupa gambar ya atau vektornya gini. Misalkan vektor A dan vektor B. Ada sudutnya alfa gitu ya. Bentar. Maka kalau seperti ini A kali B sama dengan, masih ingat? A kali B sama dengan panjang A kali panjang B kali cos alfa. Ya, panjang A kali panjang B kali cos alfa. Itu kalau dia berupa gambar gitu ya. Atau sudutnya diketahui gitu. Nah, maka dari sini kita bisa dapat juga ya
cos alfa itu nanti sama aja A kali B dibagi panjang A kali panjang B. Nah, kalau secara aljabar ya, A kali B, atau tadi kalau kita 3 suku ya, A1, A2, A3 dikalikan dengan B1, B2, dan B3, maka perkaliannya sama dengan setiap elemennya tinggal kita kali gitu ya. Tapi di jumlah A1 B1 ditambah A2 B2 ditambah A3 B3. Nah, gitu ya. Kalau dia perkalian ya. Dot boleh bacanya dot A dot B. Kalau di vektor memang dot produk ya namanya. Kalau di dot produk A dot B atau A kali B. Karena beda ya sekaliannya. Nanti kalau di vektor itu ada A dot B, ada A cross B ya. Nah, nanti hasilnya beda. Kalau atas itu hasilnya matriks, atas itu hasilnya skalar ya. Jadi ini kan nanti jadi satu angka aja kan. Jadi matriks kali matriks itu bukan matriks kali matriks, bukan matriks lagi ya. Matriks kali matriks itu berupa skalar. Ini angka nanti. Tapi kalau cross product A cross B itu hasilnya nanti vektor lagi ya. Tapi kalau yang cross sih nanti nggak dipelajari di SMA ya ini. Jadi nggak dipelajari, cukup kalian tahu yang A dot B aja ya. A kali B, A dot B. Nah sekarang coba ini. Kalau kita punya alfanya sama dengan 90 derajat atau siku-siku, ini sering ditanya ya. Jadi kalau alfa sama dengan 90 derajat atau siku-siku, akibatnya apa? Ya kalau cross nggak karena nggak dipelajari juga di SMA ya. Di kuliah deh biasanya mempelajari yang cross product ya. Nah kalau ini akibatnya apa? Kalau sudutnya 90 derajat, ya berarti ya betul 0 ya. Karena di sini ada cos alfa. Cos 90 itu berapa? Cos 90 itu sama dengan 0 kan? Nah, maka nanti kalau ada kata-kata tegak lurus itu A kali B-nya sama dengan 0 ya, relator. Oh, tadi kalau sejajar K kali A sama dengan K kali B ya. Jadi kalau sejajar. Satu lagi kita punya pengetahuan kalau tegak lurus A dot B sama dengan 0. Oke, itu aja ya. Nah, sekarang kita aplikasikan ke soal ya. Nah, ke soal yang mudah dulu deh sebelum yang susah ya. Yang nomor 5 dulu deh. 5 dan 6 ya. Oke, yang nomor 6 aja deh, yang luas tempatnya. Nanti 5 dicoba ya, orang ini sama persis kok. Vektor A agar nilai P, udah tadi ya, tegak lurus itu berarti dikali sama dengan 0. Ada kata-kata tegak lurus ya. Nah, kita nulis vektor enaknya ke bawah ya. Ada P, ada 2, ada min 6. Ya, kita kali sama 4, min 3 sama 1. Ya kan? 4, ini harus katanya sama dengan 0 ya. Tadi karena tegak lurus ya. Kita kali aja 4P min 6 ya sama dengan 0. Nah, berarti 4P sama dengan 12 ya. P-nya berarti sama dengan 3. Oke ya, yang B. Pang ini SNM 2010. Nah, gitu. P-nya ini soal 6 ya. Ya, 3. Nanti yang 5 silahkan dicoba ya. Nah, sekarang yang menarik soal nomor 1 ya. Ya, tadi yang Burhan tanya nomor 1. Oke, kita lihat. Vektor pada bidang diketahui A, B, dan C adalah vektor pada bidang. Nah, A plus B plus C-nya sama dengan 0, B sama dengan I min 2C, ya, koma, B, berarti itu plus minus beneran ya. Sebentar, soal nomor 1. Ada sama, oh enggak ini. Ini nggak kepake nih. Maksudnya alfa ini kayaknya nggak kepake deh ini.
Kita skip dulu nih. Alfa itu sudut yang terbentuk antara A dan C ya. Oke. Jika luas segitiga yang dibentuk oleh titik ujung-ujung vektor A, B, dan C adalah 5 satuan. Oh, ini luasnya 5 satuan ya. Maka sin alfa berapa? Oke. Coba kita kerjakan ya. Nah, tadi kita lihat ya satu persatu. Nah, kita punya 3 buah segitiga ya. Segitiga yang terdiri dari 3 vektor ya. Nah, ini misalkan vektor A, ini vektor B, ini vektor C ya. A, B, C. Nah, boleh. Nah, ini A, ini B, ini C ya. Nah, sekarang gini. Kita coba cari panjangnya dulu ya. Di sini diketahui panjang dari A, panjang dari B. Masih ingat kan nyari panjang itu gimana? Setiap elemennya dikuadratkan di akar ya. Berarti I di sini kan 1 ya. 1 kuadrat ditambah min 2 ya situ, min 2 kuadrat. Berarti sama dengan akar 5 ya. Oke, dapat B-nya itu sama dengan akar 5. Lalu, masih ingat nggak? Luas segitiga itu apa rumusnya? Nah, coba ingat nggak? Luas segitiga. Nah, pasti jawabnya sebagian besar nanti nulisnya setengah alas kali tinggi kan? Masih ingat luas segitiga yang pakai sudut? Ya, masih ingat? Luas segitiga yang pakai sudut pakai sin cos itu bukan Kak? Ya, ya, pakai sin cos ya. Benar. Jadi gitu ya. Ini juga pengetahuan yang nanti sering dipakai juga ya. Di dimensi 3, terus di vektor juga ya. Luas itu nggak melulu setengah alas kali tinggi ya. Itu rumusnya anak SD. Kalau rumusnya anak SMA, luas segitiga itu setengah, ya misalkan ini kita sisi-sisinya ya, misalkan sisinya yang diketahui B dan C ya. B kali C dikali sin alfa gitu ya, sudutnya kan gitu. Nah, itu jadi setengah kali sebentar, luas segitiga setengah alas kali tinggi. Sebentar, kita nanti mau mencari sin ya. Oh, oke. Ini kayaknya tanda soalnya ya yang nggak lengkap ya. Ini tuh bukan plus minus. Maaf. Ini bukan plus minus nih. Ini tegak lurus. Oh, ini tuh tegak lurus ya. Bukan plus minus. Nah, ini tegak lurus. Maka kalau tegak lurus ya sinnya nanti munculnya. Nggak usah pakai yang sin ya. Oke, kita benarkan. Ini tegak lurus nih. Soalnya nulisnya plus minus. Berarti C itu. Nah, yang gini ya, ini C ya. Oke. Ya udah. Kalau nggak ini tegak lurus, kita nggak perlu pakai sin ya. Nggak perlu pakai sin. Nah, ini dihapus gini aja. Nah, luasnya tadi berapa? Luasnya 5 ya. Jadi 5 sama dengan setengah kali B-nya, tadi udah ketemu ya, akar 5. Nah, dikali si C ya. Ya, berarti berapa ini? Setengah kali akar 5 kali C. Nah, ini bisa kita pindah ke sana ya. Nah, jadi ini dikali dengan 2 ya. 10 sama dengan akar 5 kali C kan gitu ya. Nah, maka C-nya 10 dibagi akar 5 ya. Kalau dirasionalkan dikalikan akar 5 per akar 5 berapa? Ya benar ya, itu tadi 10 per 5 akar 5 ya. Atau jadi 2 akar 5 ya. Soal 2 akar 5. Oke, nah bisa kita lengkapin ya. Tadi C-nya di sini udah ketemu 2 akar 5, terus B-nya udah ketemu akar 5 ya. Yang ditanyakan
sin alfa ya. Alfa itu sudut antara A dan C ya. A dan C berarti di sini. Nah, maka sin alfa sama dengan sin itu apa? Mi ya. Depan per miring. Depannya itu sama dengan akar 5. Miringnya berapa? Nah, miringnya harus dicari. Miringnya kan di sini ya. Pakai Pitagoras biasa. Aku tulis di sini panjang dari A ya. Nah, berarti akar dari akar 5 kuadrat ditambah oke. 2 akar 5 kuadrat. Berapa ini? 25 ditambah sama 25 ditambah 75 ya. 5 akar 3 ya. Sebentar, A-nya 5. Enggak ya. 25, maaf. Ini kan 5 kali 2 ya. 5 kali 2. Iya, maaf. 5 ditambah sama 20, maaf. 25. Berarti ini 5 ya. Akar 5 kuadrat kan 5. 2 akar 5 dikuadratkan berarti kan 4 dikali 5 ya. 20. Oke. Maka ini per 5 ya. Ya udah, maka sama aja per 5 akar 5 ya. Oke ya, benarnya C. Oke, gitu. Nah, komentar dulu deh kalau ada yang mau tanya. Sebelum dijawab pertanyaannya. Boleh tanya dulu. Tadi salah soal ya, tadi tegak lurus ya harusnya ya, maaf. Oke, belum ada. Kak, tadi rumus segitiga nggak dikalisin? Nggak. Gini, kalau dikalisin, nah bagus nih pertanyaannya ya. Jadi kalau dia itu segitiga siku-siku ya teman-teman, segitiga siku-siku, nah, itu kalau dia itu segitiganya siku-siku, nah, kan alas sama tingginya jadi jelas ya. Ini alasnya, ya, ini alasnya, ini tingginya ya. Nah, kalian bisa pakai setengah kali A kali T ya. Nah, tapi kalau segitiganya itu tidak siku-siku, ya, misalkan ini diketahui sisinya A, ini B, ini C ya. Ini sudutnya di sini alfa gitu ya. Nah, itu tinggal setengah sudut yang diapit ya. Sudut yang diapit kan A dan C ya. Nah, A dan C. Nah, terus dikalisin alfa gitu. Jadi tergantung di soal. Tadi Kak Akib nggak ngelihat itu. Ternyata di situ tegak lurus ya, itu bukan plus minus, itu nulisnya tegak lurus. Maka kalau tegak lurus kita nggak perlu pakai sin. Ya. Oke, ada lagi? Sin 90 itu 1. Ya emang 1. Sin 90. Ya, karena benar cara ini ya. Karena siku-siku kan sinnya 90 ya, 91. Oke, betul. Sip. Cara menggambar segitiga dan arah vektornya. Oh, gambar segitiganya ya. Ini ya. Sebenarnya di sini nggak spesifik ya. Gambarnya harus seperti apa ya. Tadi ada ABC, cuma sketsa saja A dan B-nya tegak lurus gitu ya. A dan C-nya tegak lurus. Terus sudut alfa itu sudut antara A dan C ya. A dan C. Di sini ya sebenarnya gini sih, kalau mau apa tepatnya sesuai yang diketahui ya, tapi ini sebenarnya juga udah ketemu sih gitu ya. Lebih tepatnya karena yang bentuk sudut alfa itu kan A dan C ya. Nah, maka sebenarnya harusnya ini ujungnya itu di sini ya. Kalau mau lebih tepat, nah ujungnya itu di sini. Nah, alfanya itu. Jadi kan namanya sudut itu kan terdiri dari 2 buah vektor ya, yang pangkalnya bertemu ya. Lebih tepatnya gini A dan C-nya ya.
Tapi B-nya nggak ada ketentuan ya. B-nya tadi yang penting tegak lurus dengan C ya. Maka kita mau ngasih panahnya sebelah sana ya, ataupun di sebelah kiri dia akan sama ya. Gitu. To you katanya. Vektor satuan itu maksudnya apa? Oke, bagus tuh. Vektor satuan itu apa? Vektor yang panjangnya 1 ya. Jadi vektor satuan itu vektor yang panjangnya 1. Namanya vektor satuan ya. Kalau di tadi vektor satuannya di IJK-nya tadi ya. Jadi IJK itu sebenarnya vektor yang disumbu X, disumbu Y, dan disumbu Z gitu ya. Yang panjangnya 1. Oke, sudah ya? Nggak ada? Nggak ada. Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke ini. Masih ini perkalian aja ya. U ini, V ini, U kali V apa? Udah. Ya, kalau nah, terus nanti dicari nilai maksimumnya ya. Oke, kali aja dulu ya. Kita kalikan U-nya apa? U-nya min P kuadrat. Sekali lagi IJK-nya nggak usah diikutkan ya. IJK tadi vektor satuannya. IJK-nya nggak usah diikutkan. Kita ambil di depannya aja. Min P kuadrat 3 sama min min 1 ya. IJK-nya nggak usah diikutkan. Terus V-nya P lagi min 5 ya. Nah, ini kalau kita kalikan jadi apa? Min P pangkat 3 plus 3P plus 5. Oke, ini U kali V-nya ya. Ini itu U kali V. U kali V-nya ini. Nah, sekarang yang ditanya nilai maksimum. Masih ingat cara nyari nilai maksimum gimana? Gimana nyari nilai maksimum? Oke, betul. Azam, Burhan. Jadi nyari mak dan min tinggal diturunin, disama dengankan 0. Jangan lupa terus disama dengankan 0 ya. Maka ini kalau kita turunkan jadi apa? Min 3P kuadrat plus 3 sama dengan 0. Kan gitu. Nah, dapat, pindah ke sana ya. 3 sama dengan 3P kuadrat. P kuadrat sama dengan 1. P-nya sama dengan plus minus 1. Nah, berarti P-nya sama dengan plus minus 1. Nah, karena semuanya masih masuk pada rentang ya kan? Masih semuanya masih masuk kepada rentang, ya udah kita masukkan satu-satu ya. Sekarang kalau P-nya sama dengan 1, berapa nilainya? Min 1 pangkat 3 ditambah 3 kali 1 ditambah 5 ya. Berarti 8 dikurangi 1, 7. Nah, sekarang kalau P-nya min 1. Min dari min 1 pangkat 3 ditambah 3 kali min 1 ditambah 5. 2 dikurangi 3 ya berarti ya. Ya kan? Ya betul 3. Sip. Nah, yang ditanya maksimum ya. Maksimumnya berarti 7. Nah, betul. Yang B ya. Nah, ini maksnya. Nah, jadi ini sih sebenarnya biasa ya, cuma kita suruh mengalihkan, tapi dikaitkan dengan makmin ya. Kalau makmin, ingat-ingat diturunkan, disama dengan K0. Mau maks, mau min caranya. Oke, ada pertanyaan nomor 7? Aman? Kalau aman, sambil kita lanjut nomor selanjutnya. U dan V adalah dua buah vektor satuan. Nah, bagus nih, ada kata vektor satuan tadi habis tanyain. Vektor satuan membentuk sudut 45 derajat.
Maka U plus V dikalikan dengan V adalah, oke, ini tinggal kita jabarkan saja ya. U plus V dikalikan dengan V ya, berarti U dikalikan dengan V ditambah V dikalikan dengan V, kan gitu. Ya enggak? Nah, U-nya tadi gimana definisinya? Panjang U kali panjang V kali cos antara U dan V. Ya. U dan V sudutnya berapa? Udah ada ya. Sudutnya 45. U dan V-nya sudutnya. Berarti ini cos 45. Nah, ditambah ya panjang V dikali panjang V. U itu yang kayak gini. Nah, ini U ya, yang V. Dikalikan sama cos. Ayo pertanyaannya Kak Akib. Kalau V sama V itu sudutnya berapa ya? Saya yang tahu? Kita punya vektor V, satunya juga vektor V, maka sudutnya dibentuk. Nah, betul, pintar ya. 0 ya. Maka ini cos 0. Nah, berarti tinggal tadi katanya vektor satuan ya. Vektor yang panjangnya 1. Nah, berarti tinggal 1 kali 1 ditambah setengah akar. Kok ditambah? Dikali setengah. 1 kali 1 dikali setengah akar 2 ditambah 1 dikali 1 dikali cos 0. Cos 0 itu 1 ya. Nah, maka hasilnya setengah akar 2 ditambah 1 ya. Nah, yang A ya. Setengah akar 2 tambah 1. Oke, gampang juga ya ini. Jadi tinggal kita kalikan aja. Ingat-ingat ya, kalau dia itu sama, ini ya, ini sama ya. Kalau kita punya, ini sebenarnya nanti jadi sifat umum ya. Jadi kalau kita punya V, dikalikan V, itu sebenarnya sama dengan panjang V dikuadratkan aja gitu ya. Tadi kan di sini ada V kali V kali cos ya. Nah, cosnya tadi kan 1 ya, cos 0 1. Maka nanti umumnya kalau ada V kali V sama dengan V panjang V dikuadratkan, atau gini, V dikuadratkan sama aja panjang V dikuadratkan. Nah, ini nanti jadi sifat umum. Oke, tanya berlaku sifat distribusi ya Bang untuk dot product. Oke, berlaku ya. Untuk dot product sifat distributifnya berlaku, benar. Ada lagi? Silahkan. Oke, sebentar. Kita masih sekitar 20 menit. Masih ada waktu. Ada lagi? Kalau cross product, kalau cross product itu kayaknya nggak berlaku. Cross product itu sebenarnya di SMA itu nggak dibahas sih, seingat ya nggak ada. Jadinya nggak usah dihiraukan dulu. Nanti kalau di di kuliah kayaknya ada deh, baru deh di aljabar ya. Aljabar linear itu baru ada. Tapi di konsep ada. Tapi jadi konsep di fisika. Oh, cross product itu ada ya di fisika ya? Oh, ada. Oke, ada Kak. Oke. Ya boleh, nanti kita singgung ya tentang cross product. Cross product atau perkalian silang ya istilahnya. Boleh deh nanti kita singgung ya yang tentang cross product. Tapi kalau soal-soal yang kita lihat sih jarang ketemu, belum pernah ketemu kayaknya tentang soal cross product. Sedikit bedanya ya. Kalau cross product itu dikalikan sama dengan vektor ya. Vektor kali vektor, kalau yang ini hasilnya vektor ya. Di U di cross dengan V, nah ini nanti hasilnya vektor. Nah, tapi kalau yang dot U dot V itu hasilnya skalar. Nah, bedanya ini. Ya. Kelas 10 fisika belajar cross product. Ada lagi yang ditanya? Kalau ya udah sedikit deh.
kalau hasilnya vektor dicari panjangnya juga dari skalar Kak. Ya, betul. Nah, ini nih tip. Ini nanti banyak dipakai istilahnya selanjutnya di proyeksi ya. Nah, di proyeksi nih. Proyeksi skalar nih. Nah, sering kita pakai. Yang arah itu vektor ya, yang punya arah itu namanya vektor. Oke, sedikit ya. Ini ke Akib karena banyak yang tanya ya. Tadi tentang cross product. Nah, jadi kalau cross product itu hasilnya vektor ya. Jadi kalau U cross V, nah itu hasilnya vektor. Nah, ini susah ya. Kalian harus masih inget-inget matriks ya. Jadi sama aja determinan. Di sini I, ini J, ini K ya. Elemen-elemennya tinggal ditulis ya. Ini V1, V2, dan U dulu ding. Karena kita U ya. U1, U2, U3 ya. Terus di sini V1, V2, V3. Nah, jadi kalau tanya ya rumusnya apa? Ini IJK, baris pertama IJK, baris kedua U1, U2, U3, V1, V2, V3. Dicari determinannya. Nah, ini kalau mau tanya U cross V itu apa? Ya. Oke, kita lanjut dulu ya ke ini. Proyeksi, ini juga penting, ini sering keluar ya. Nah, oke. Yang soal sering keluar selanjutnya itu proyeksi. Nah, proyeksi vektor. Jadi nama lengkapnya ya, nama lengkapnya itu gini. Proyeksi vektor ortogonal. Lengkapnya gini, proyeksi vektor ortogonal. Nah, Kak Akib tanya, ada yang tahu ortogonal itu apa? Ayo, ada tahu? Ortogonal. Ortogonal. Sering dengarkan ya, ortogonal. Ortogonal, ada ortogonal. Nah, kalau nggak tahu, ortogonal itu adalah tegak lurus ya. Nah, ortogonal itu tegak lurus. Nah, maksudnya apa? Gini. Jadi misalkan kita punya suatu vektor ya. U ya. A aja deh. Vektor A gitu ya. Terus ini ada vektor B. Nah, vektor B itu yang ini. Nah, proyeksi vektor ortogonal itu apa? Ya, A dan B ini seperti kita jatuhkan ya. Jatuhkan atau apa ya? Kalau ini kita tarik garis tegak lurus ya, dijatuhkan. Jatuh itu kan pasti tegak lurus ya, enggak jatuh kok miring. Nah, ini kita jatuhkan ya ke bawah ya. Ini jelas di sini tegak lurus. Nah, ini tegak lurus ya. Nah, maka proyeksi A pada B itu yang ini ya. Nah, ini kita simbol sebagai P. Nah, jadi P itu disebut ya, P itu disebut proyeksi ya. Proyeksi vektor ya, vektor A pada B. Nah, itulah vektor P gitu ya. Nah, cara nyarinya gimana proyeksi vektor A pada B? Yaitu A kali B per panjang B dikuadratkan dikalikan dengan vektor B. Nah, itu ya. Kalau A pada B. Nah, kalau B pada A, jadi ngaruh ya. Nanti kalau B pada A, B pada A, nah itu ngaruh, berbeda hasilnya ya. Nah, kalau B pada A, yang padanya itu ditaruh belakang ya. Nah, berarti B kali A, gitu ya, dibagi panjang A, nah, dikali sama vektor A, gitu ya. Itu proyeksi. Nah, kalau nyari panjangnya gimana? Nah, kalau nyari panjangnya, tadi ada vektor proyeksi. Nah, terus ada
kata-kata panjang vektor, panjang proyeksi vektor. Panjang proyeksi vektor lengkapnya, kalau mau dilengkapi ya, proyeksi vektor ortogonal ya, mau ditambah ortogonal boleh. Menjadi vektor A pada B ya. Nah, kalau yang ditanya panjang itu lebih mudah, simbolnya berarti kan panjang tadi di harga mutlak ya. Nah, itu tinggal A kali B per panjang B. Nah, itu aja. Nah, tentu kalau kita lihat ini nanti hasilnya vektor, ya enggak? Ya kan, ini hasilnya vektor karena dikali dengan vektor kan di sini. Ini hasilnya vektor. Nah, kalau ini hasilnya skalar ya. Karena A kali B tadi kan skalar ya, panjang juga skalar, ini skalar. Nah, maka nama lain dari panjang proyeksi vektor, ini nama lain ya. Karena bisa jadi soal nanti dikasih nama yang berbeda-beda ya. Nama lainnya itu proyeksi skalar. Nah, proyeksi skalar. Nah, jadi nggak usah bingung ya. Kalau nanti yang ditanya itu hasilnya di PG itu vektor, hasilnya vektor ya, pasti dia proyeksi vektor A pada B. Pakai rumus ini ya, yang hasilnya vektor itu A kali B panjang B kuadrat kali B. Ini vektor. Tapi kalau ditanya nanti panjangnya ya, atau proyeksi skalarnya, hasilnya nanti skalar atau hasilnya itu angka gitu ya, berarti A kali B berpanjang B. Ini konsep tentang proyeksi. Nah, itu selalu keluar nih di beberapa simak itu juga pernah keluar ini. Ya, simak ada nih yang keluar tentang proyeksi ya. Oke, kita silakan yang mau tanya. Maksud A pada B, B pada A itu gimana sih Kak? Oke, bagus nih pertanyaannya si Nugroho Ulil. Nah, kalau ini tadi berarti A pada B ya. Kalau A pada B berarti yang dijatuhkan itu si B ya. Nah, yang dijatuhkan itu A pada B, A-nya yang dijatuhkan terhadap B ya. Jadi A-nya dijatuhkan, ini A-nya jatuh ke sini. Nah, sini ini B. Nah, A dijatuhkan ke B. Nah, tapi kalau B pada A ya, B pada A berarti yang dijatuhkan itu B, B-nya dijatuhkan ke A kan gitu. Nah, itu bedanya ya, bedanya A pada B dan B pada A. Kalau secara gambar ya, kalau secara rumus ini tadi tinggal dibalik ya. K itu panjang A kuadrat enggak? Ya. Oh ya, benar. Yang kuadrat itu yang proyeksi ya. Nah, ini yang proyeksi vektor ya, ini kuadrat. Nah, tapi kalau yang skalar ini enggak dikuadratkan. Oke. Ada lagi? Oke ya, lanjut ya. Oke, kalau nggak ada, lanjut. Soal nomor 4 di sini. Nah, proyeksi vektor. Nah, udah. Proyeksi vektor tadi berarti A kali B, padanya ke sini ya, ini padanya ya. Berarti A kali B, langsung aja ya, ngitungnya ya. 210 dikalikan dengan 312, kan ya, dibagi panjang yang pada ya. Jadi panjang yang pada. Setiap elemennya dikuadratkan ya, dari panjang tadi ya. 9 tambah 1 tambah 4, ini dikuadratkan. Dikalikan sama vektor yang pada ya, 312. Nah, maka kita kali, ingat-ingat ngalikan dua buah vektor tadi, ditambah, dikali terus ditambah ya. 6 tambah 2, itu tambah 2. 6 tambah 1 tambah 0 ya. Dibagi ini berapa?
14 ya, dikuadratkan berarti ini 14 ya. Ini 312. Nah, berarti ini 7 bagian setengah ya. Setengah kali 312. Oke, berarti hasilnya yang A ya. Oke, sip. Ada yang bertanya ini? Aman ya? Aman. Tinggal mengaplikasikan rumus aja. Rumusnya itu nggak usah dihafal ya, tapi dipahami ya. Oh, ini sebelah mana, ini sebelah mana gitu. Intinya yang pada itu di belakang gitu aja. Oke, lanjut ya. Nomor 9. Diketahui A, B, C. Panjang vektor. Nah, panjang vektor proyeksi. Berarti pakai rumus yang satunya tadi ya. Ini panjang vektor proyeksi. Nah, ada vektor AC. Nah, masih ingat gimana nyari vektor AC? Mungkin ada yang masih tahu? Gimana nyari vektor AC? Nah, kalau belum, AC itu ingat-ingat ya, tinggal C min A. Jadi yang belakang dikurangi yang depan, yaitu 0,04 kita kurangi sama A ya. A itu min 3, berarti plus 3, terus 00 ya. Min 0, min 0. Berarti jadi 304. AC dah. Nah, kalau AB, berarti B min A ya. B min A. B-nya itu 0 min 3, 0. Dikurangi A ya. A tadi ini jadi plus 3 min 0 min 0. Nah, berarti jadinya 3 min 3, 0 ya. Nah, panjang. Nah, berarti yang rumusnya singkat tadi ya. Nah, itu tinggal A kali B. Nah, kita tulis. 304 dikalikan dengan 3 min 30 dibagi panjang yang belakang ya. Ingat 9 tambah 9 tambah 0. Dah gini. Berarti yang atasnya jadi 9 ya. 9 yang bawah akar 18 ya. Akar 18 itu terus akar 18 itu berapa? 3 akar 2 ya. 9 kali 2 kan? Nah, ini bisa dicoret sama ini 3. Berarti 3 akar 3 per 2 ya. Ini dirasionalkan ya. 3 per 2 akar 2 ya rasionalnya kan. Ya, oke. Oke, ini juga masih aman ya. Jadi cuma memproyeksikan. Tinggal memahami rumusnya tadi. Ada yang mau tanya? Silahkan. Kan itu pertanyaan. Oke, dah. Oke, aman ya. Oke, sip. Oke, kita lanjut ya. Kalau nggak ada pertanyaan. Nah, ini kita udah mau habis, kita langsung jelaskan aja ya. Nah, ini 2019 ya. Masih cukup baru, keluar juga di soal UM ya, UM UGM 2019. Nah, ini udah ditulis, Kak jelasin aja ya. Diketahui vektor U ada A, A plus 1, 2. Vektor V, 1, 1, 1. Jika vektor proyeksi U pada V itu W, maka panjang vektor U sama dengan, ya udah ngikutin aja ya. Ini hasil vektornya tadi W, hasil proyeksinya V.
Ingat ini proyeksi vektor ya. Nah, hasilnya vektor ya. Maka rumusnya yang panjang. U kali V perpanjang V dikuadratkan kali V. Nah, itu harus sama dengan B. B-nya kita tulis 2, 2, 2. U-nya ditulis ya. A plus 1 dan 2. V-nya juga kita tulis 1, 1, 1. Dibagi panjang V. Akar dari, ini setiap elemen dari V dikuadratkan ya. 1 tambah 1 tambah 1 dikuadratkan dikali V-nya tadi 1, 1, 1 ya. Oke, ini dikali ya, terus ditambah ya. Lagi dikali ditambah dibagi 3 kan. Ini kan 3, akar 3 dikuadratkan kali 1, 1, 1. Yang ini dapat 2A plus 3 per 3. Nah, udah, tinggal kita cari nilai A-nya ya. Ini sama semua. 2, 2, 2, 1, 1, 1 ya. Ngambil salah satu, jadi ngambil baris pertama ya. Maka 2 ini sama dengan 2A plus 3 per 3 ditambah 1. Dikali 1. Nah, ini dikali silang ya. Nah, dapat 6 sama dengan 2A plus 3. 2A-nya sama dengan 3, maka A-nya 3 per 2. Ya, dapat A-nya sama dengan 3 per 2. Nah, karena A-nya udah dapat, ya udah V-nya yang tadi ditanya U ya. U-nya bisa kita tuliskan yaitu A tadi 3 per 2, A plus 1. Jadi 3 per 2 ditambah 1, 5 per 2, 2. Ini 2. Jadi panjang. Panjang itu tinggal setiap elemennya dikuadratkan ditambah ya. 9 per 4, 25 per 4, dan 4. Ya, atau 50 akar 4. Nah, yang akar seperempat itu setengah, akar 50 itu kan 5 akar 2 ya. 25 kali 2. 5 akar 2. Maka jadi setengah 5 akar 2. Oke, gampang juga ya. Ini UMKM 2019 tadi tinggal kita memahami aja rumus proyeksi ya. Oke, ya ini di-share ya. Nanti ada, aku udah bilang ke Kak Faisal sih, mungkin nanti di-share ya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Kalau belum, di-share nanti tagih aja ke Kak Faisal ya. Karena file yang pembahasan soal ini udah aku kasih ke Kak Faisal. Oke. Maaf Kak, tanya. Maaf Kak, saya nggak ikut dari awal. Mau nanya Kak, itu akar 2, 1, 1, 1 itu hilangnya kenapa? Akar 2, 1, 1, 1. Oh ini ya. Akar 2, 1. Ya ini nih ya. Sebenarnya nggak hilang ya. Kan ini dapatnya tadi kan panjang V ya. Nyari panjang V itu tinggal setiap elemennya dikuadratkan di akarnya 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1 ditambah 1 kuadrat 1 ya. Nah, terus ini ada kuadratnya, rumusnya yang proyeksi vektor kan sini ada kuadratnya ya. Nah, maka ini jadi akar 3 ya kan? Akar 3 dikuadratkan. Nah, akar dikuadratkan kan akarnya hilang ya. Akar 3 dikuadratkan maka hasilnya 3. Nah, ya ini hasilnya 3. Terus 3-nya di ya gara-gara dikuadratkan ini karena rumusnya dikuadratkan ya. Nah, 3-nya baru dapat ini gitu. Karena rumusnya dikuadratkan. Jadi ingat-ingat ya. Rumusnya itu kalau yang vektor, nah sekali lagi, yang vektor ini ada kuadratnya ya. Yang hasilnya vektor. Tapi kalau skalar nggak ada kuadratnya. Oke. Aman ya? Kalau aman, satu lagi terakhir nih. Yang ini UTBK. Nah, ternyata pernah keluar di UTBK 2021. Ada A ini, B ini membentuk sudut lancip. Jika X-nya positif dan panjang proyeksi B ke A lebih kecil dari panjang A, maka semua nilai X yang mungkin adalah, oke ini ada panjang ya. Nah, kita lihat satu-satu. Panjang proyeksi B ke A lebih kecil dari panjang A. Nah, kita tulis jadi ini ya. Ya, ingat ya. Panjang proyeksi tadi rumus B ke A ya. Maka B kali A per panjang A. Ini panjang proyeksi rumusnya. Kecil dari A, berarti kurang dari A ya. Nah, ini kali ke sana, ini jadinya A
harga mutlak A kuadrat. Nah, sekarang ya tinggal kita cari satu-satu ya. Yang B kali A itu hasilnya apa? Yang panjang A itu hasilnya apa? Kita jabarkan satu-satu ya. Yang B kali A, B itu apa? Ini 2X, X sama X plus 2. Kita tulis ke bawah. Yang A itu apa? X plus 2, X plus 1, dan X. Kita tulis ke bawah. Ya, terus ini kita kalikan biasa ya. 2X dikalikan dengan X plus 2. Maka 2X kuadrat plus 4X. Kalau ini X kuadrat ditambah X ya. Yang ini X kuadrat ditambah 2X. Nah, dijumlah 4X kuadrat plus 7X. Nah, selanjutnya harga mutlak A dikuadratkan. Harga mutlak A dikuadratkan berarti akar dari setiap elemen yang A tadi ini dikuadratkan ya. X plus 2 kuadrat ditambah X plus 1 kuadrat ditambah sama X kuadrat. Ini penjabaran aja ya. X kuadrat plus 4X plus 4. Ini X kuadrat plus 2X plus 1 ditambah X kuadrat. Atau 3X kuadrat plus 6X plus 5. Nah, sekarang kita akan mencari semua nilai X yang mungkin ya. Supaya tadi memenuhi ini kan. Panjang proyeksinya lebih kecil dari panjang A. Nah, udah ini. Tinggal di B kali A-nya tadi. Yang ini. Ya, terus A kuadratkan ini ya. Nah, dah, tinggal dikumpulkan aja ya. Bisa menjadi satu dari persamaan kuadrat ini. Nah, nggak bisa diakar. Ya, harus pakai rumus ABC ya. Diingat-ingat. Min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Kan gitu ya. Maka dapat min 1 plus minus akar 21 per 2. Nah, kemarin udah kita bahas ya, min sampai tidak samaan digambar habis itu ya. Maka yang sebelah kiri, min 1 min akar 21 per 2. Yang sebelah kanannya, min 1 plus akar 21 per 2. Terus dikasih tanda. Tandanya apa? X kuadrat, berarti positif. Berarti plus, min, plus. Ya. Plus, min, plus. Tetapi, terus yang diambil yang mana? Kurang dari 0, berarti yang negatif ya. Maka solusi yang pertama itu yang tengah ini kan. Nah, tapi setelah itu masih ada syarat tambahan ya di sini bahwa dia harus positif X-nya. Maka kita tambahkan lebih besar dari 0. Ya, maka batasnya dari 0 sampai min 1 plus akar 21 per 2 ya. Jawabannya yang A gitu. Oke, seperti itu. Mungkin ada yang mau ditanya dulu, silahkan. Ini UTBK 2021. Boleh kalau ada yang mau tanya. Aman ya? Aman. Oke, sip kalau udah aman. Oke, sudah ya? Oke, cukup ya. Kalau gitu, gitu ya materi tentang vektor ya. Jadi yang pertama sih tentang penjumlahan tadi ya, itu sebenarnya konsep ya. Tapi yang susah itu justru yang gambar tadi ya. Tuh. Yang kedua tentang perkalian ya, yang sudut itu yang poin penting. Yang kedua, yang ketiga tentang proyeksi ya. Ada skalar sama vektor. Nah itu yang harus kalian pelajari kembali ya. Itu dulu, nanti kita lanjut minggu depan ya. Itu tentang irisan kerucut ya. Ada lingkaran, garis singgung lingkaran maupun parabola dan hiperbola ya. Nanti kalau mungkin ada soal-soal terkait itu ya, ada yang nggak bisa boleh di-share ke Kak Akib ya. Nanti bisa kita bahas minggu depan ya. Oke, itu dulu. Udah jam 6 lebih ya. Ini kelebihan. Terima kasih atas atensinya. Semoga semuanya sukses ya, bisa diterima di PTN favoritnya. Kak Akib tutup. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, elips boleh tuh. Dan komentar elips ya, elips kita bahas minggu depan ya. Oke, kita tutup ya. Terima kasih semuanya.